Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah gerakan yang bisa mengubah dunia itu dibangun dari nol? Nah, kali ini kita akan bedah salah satu cetak biru strategis paling menarik dalam sejarah. Ini bukan cuma soal keyakinan, tapi ini soal metode, soal perencanaan, dan soal kepemimpinan yang luar biasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Gimana ceritanya sebuah ide yang awalnya cuma ada di kepala satu orang bisa tumbuh jadi kekuatan besar yang bahkan membentuk peradaban? Ini pertanyaan yang relevan kapanpun, dan kisah yang akan kita bahas ini punya jawaban yang ternyata sangat terstruktur. Misi ini, kalau kita lihat, ada dua fase besar yang pendekatannya beda banget. Pertama, selama 13 tahun di Mekah, fokusnya itu benar-benar membangun fondasi dan kadar inti. Terus 10 tahun berikutnya di Madinah, fokusnya geser, jadi membangun masyarakat lengkap dengan tatanan sosial dan hukumnya. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi ini semua nggak dimulai dengan heboh-heboh loh, justru sebaliknya. Fase paling awal ini kuncinya ada di kesunyian dan ketelitian. Selama 3 tahun pertama, misinya dijalankan diam-diam. Tujuannya cuma satu, membangun sebuah inti yang kuat, yang nggak akan goyah. Coba kita lihat gimana caranya. Inti dari semua strategi ini ada di konsep yang namanya dakwah. Simpelnya, ini tuh artinya mengajak, bukan memaksa ya, tapi mengundang orang lain untuk coba memahami sebuah pesan. Konsep inilah yang jadi mesin penggerak dari setiap langkah yang akan kita lihat berikutnya. Jadi, gimana dakwah ini dimulai? Dengan strategi 3 langkah yang cerdas banget. Pertama, deketin dulu orang-orang terdekat, keluarga, sahabat. Kedua, fokusnya ke pengajaran pesan inti, nggak kemana-mana. Dan yang paling krusial, setiap orang yang baru bergabung langsung diberdayakan buat ngajarin yang lain. Ini kan menciptakan efek bola salju dari dalam. Selama 3 tahun pertama yang serba rahasia ini, semua aktivitas, mulai dari belajar, sholat, sampai konsolidasi internal, itu dipusatkan di satu tempat, rumah seorang sahabat bernama Arkam bin Abi Arkam. Rumah ini jadi semacam inkubator rahasia, tempat di mana inti pergerakan ini ditempa dan dibentuk. Nah, setelah 3 tahun ngebangun fondasi yang kuat, saatnya buat manuver besar. Misinya keluar dari bayang-bayang. Tapi tentu aja, tampil ke publik artinya siap-siap menghadapi perlawanan. Fase sembunyi-sembunyi udah selesai, dan fase konfrontasi baru aja dimulai. Pertanyaan yang kurat dari Umar bin Al-Khattab, ini kayaknya pas banget buat ngembarin semangat yang lagi tumbuh di antara para pengikut. Rasa percaya diri mereka udah kebangun, dan ada dorongan dari dalam buat nggak lagi sembunyi. Momen ini jadi salah satu pemicu utama perubahan strategi. Perubahannya kelihatan jelas banget kan? Dari yang tadinya pengajaran private di ruang tertutup, sekarang jadi proklamasi terbuka di pusat kota. Dari yang tadinya diam-diam membangun tim inti, sekarang secara terang-terangan menantang status quo. Ini manuver strategis yang sangat berani. Terus apa aja yang mereka lakuin? Mereka nggak cuma ngumumin, tapi mereka nunjukin eksistensi. Mereka jalan berbaris di sekitar Ka'bah, ngadain forum studi terbuka, dan bahkan nggak segan-segan membacakan ayat-ayat yang secara langsung mengkritik praktik korupsi para elit Quraisy di tengah pasar. Ini bukan lagi sekedar ajakan. Ini udah jadi sebuah tantangan. Ya, tentu aja langkah seberani ini nggak disambut dengan tangan terbuka. Para penguasa di Mekah langsung merespons dengan perlawanan yang keras. Penganiayaan, intimidasi, bahkan siksaan fisik jadi ujian yang sangat berat buat para pengikut awal ini. Disinilah momen penentunya. Para pemimpin Quraisy mencoba bernegosiasi. Mereka menawarinya segalanya. Harta, kekuasaan, jabatan, asal dia mau berhenti. Dan ketika dihadapkan sama tawaran ini, jawabannya nunjukin keteguhan yang luar biasa. Jelas, misi ini nggak bisa ditawar. Kondisi di Makkah makin gawat. Kayak udah mentok gitu. Tapi, ya namanya juga strategi hebat. Seringkali peluang itu datang dari arah yang gak disangka-sangka. Inilah titik baliknya yang sangat krusial. Sebuah aliansi yang terjalin di Aqobah, yang membuka cakrawala yang benar-benar baru. Penting banget nih buat tahu konteksnya. Ini terjadi setelah wafatnya istri tercinta Khadijah dan pamannya yang selalu melindunginya, Abu Thalib, di tahun yang sama. Tahun itu sampai dikenal sebagai tahun kesedihan. Perlindungan politiknya jadi lemah banget. Jadi mencari basis baru itu bukan lagi pilihan tapi keharusan strategis. Nah, disinilah aliansi itu terbentuk. Lewat 2 pertemuan penting yang dikenal sebagai Bai'at Aqobah. Coba deh perhatian perkembangannya. Janji yang pertama itu sifatnya lebih ke komitmen personal, soal kesalehan pribadi. Tapi setahun kemudian, di pertemuan kedua, janjinya berkembang jadi aliansi politik dan militer secara penuh. Inilah fondasi untuk fase berikutnya.
Nah, dari sinilah kita masuk ke fase terakhir. Fase yang paling mengubah segalanya, hijrah ke Madinah. Ini bukan sekedar pindah tempat tinggal ya. Ini adalah transisi dari mode perlawanan ke mode pembangunan. Disinilah cetak biru itu benar-benar diwujudkan, membangun sebuah masyarakat baru dari nol. Begitu sampai di Madinah, nggak pakai lama, 3 pilar utama langsung dibangun. Pertama, masjid. Tapi bukan cuma buat ibadah, ini jadi pusat komunitas. Kedua, mempersaudarakan penduduk lokal dengan para pendatang dari Mekah. Dan ketiga, menyusun sebuah konstitusi tertulis. Visinya jelas banget. Dan konsep persaudaraan atau ukhuwah ini bukan cuma di bibir aja loh. Ada kisah yang luar biasa, di mana Sa'ad bin Robi, seorang penduduk Madinah, nawarin separuh dari seluruh hartanya ke saudara barunya dari Mekah, Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukin betapa dalamnya ikatan yang mereka bangun. Dan inilah puncaknya, Piagam Madinah, sebuah dokumen hukum yang luar biasa maju untuk zamannya. Coba kita lihat prinsip-prinsip utamanya di tabel ini. Kesatuan, hak yang sama buat semua, kebebasan beragama dijamin, pertahanan kolektif, dan supremasi hukum. Ini kan cetak biru untuk masyarakat plural yang berfungsi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, polanya jadi jelas banget. Mulai dari inti yang kecil tapi solid, berani beradaptasi saat diperlukan, membangun aliansi yang strategis, dan akhirnya meletakkan fondasi masyarakat berdasarkan hukum dan persatuan. Pelajaran soal strategi dan kepemimpinan ini rasanya relevan kapan aja. Pertanyaannya buat kita sekarang adalah bagaimana prinsip-prinsip dari cetak biru yang usianya 1400 tahun ini masih bisa kita pakai untuk membangun gerakan dan komunitas di dunia kita hari ini? Nah, itu sesuatu untuk kita renungkan.